Hai guys, tepat di mana aku berdiri ini dulunya adalah kampung yang disebut dengan Kampung Kali Adem sendiri. Ini letaknya 4.700 meter dari puncak Gunung Merapi sendiri. Tidak terselamatkan itu ada di sini dan ini menjadi sejarahnya. Dan salah satu yang mengenang adalah Bunker Kali Adem. Selamat pagi sahabat. Pagi hari ini selamat datang di channelku Peter Sahabat Kamu. Untuk dukung subscribe dan komen di bawah. Pagi hari ini aku sedang berjalan menuju ke sebuah tempat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Sebuah tempat wisata yang sudah sangat terkenal sekali, yang disebut dengan objek wisata Bunker Kali Adem. Bunker Kali Adem berada di Dusun Kali Adem, Desa Kepoharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk episode pertama ini, aku akan eksplor bagian atasnya terlebih dahulu. Kali ini aku sudah mendekati di kawasan dari objek wisata Bunker Kali Adem. Ini kebetulan aku pakai jalan yang ada di sebelah kanan, jadi jalan cepat gitu ya. Dan ini tuh melewati beberapa jalan yang dilewati truk-truk besar ya, jadi kelihatan agak sepi. Setelah itu nanti akan diarahkan ke jalan kecil ini, nanti sampai di parkiran di sebelah kanan ini, tapi jalan masuknya ada di depan sana. Jadi kita melingkar terlebih dahulu ya, seharusnya kita pakai jalan besar yang di sebelah kiri sana. Oke, kita belok ke kanan. Ini sudah ada tulisannya Wisata Bunker Kali Adem. Oke guys, kita akan parkir. Setelah parkir kita akan lihat di sini sepi sekali ya. Ini sudah mulai pagi menjelang siang ya. Sudah mulai sangat panas gitu. Tapi tidak terlalu panas karena memang udara di sini itu sangat sejuk. Sepanas-panasnya matahari di sini itu udaranya tetap sejuk. Jadi tidak perlu khawatir kalau di sini itu kepanasan ataupun bawa payung. Menurutku tidak perlu ya, karena memang udaranya sungguh-sungguh sejuk sekali. Walaupun kalau memang panas di sini juga sudah ada seperti tenda payung ataupun shelter-shelter, warung-warung juga cukup banyak yang menjual berbagai jenis merchandise, aksesoris seperti topi, gantungan kunci dan lain sebagainya. Oke, aku akan langsung naik saja. Di sini sudah ada tangganya dan ada tulisannya Edelweiss dan tulisan-tulisan warna-warna yang membuat tempat ini itu semakin indah. Ya, setelah masuk ini ada anak tangga yang membawa kita akan naik ke atas, dan beberapa peraturan seperti buang sampah pada tempatnya, terus tidak boleh coret-coret gitu ya. Itu menghiasi ya, karena memang ini tempat yang harus kita jaga. Selain sebagai tempat wisata, di sini adalah tempat sejarahnya. Kali ini aku tidak akan masuk ke bunker dulu karena akan ada episode 2-nya. Aku akan lihat untuk mencari desa Kali Adem sendiri yang konon ceritanya ada di dekat dari Bunker Kali Adem sendiri. Jaraknya dari tempat ini sampai ke puncak Merapi itu 4.700 meter sampai ke puncaknya. Jadi ini sangat dekat sekali dengan Merapi. Jadi tidak heran kalau Merapi erupsi, ini tempat selalu jadi langganan. Oke, aku sedang berjalan menuju ke atas dari bunkernya terlebih dahulu. Aku akan lihat ada apa saja ya. Di sini itu banyak sekali tor-tor yang mereka memakai jeep dan mereka turun untuk melihat ada di bunker ini. Tapi kali ini aku tidak pakai jeep ya, jadi aku akan explore ada di atas. Jadi di samping kiri dari bunker ini menjadi tempat spot yang bagus karena ada bebatuan dan tempat-tempat duduk yang berasal dari kayu yang dipajang menjadikan spot foto maupun video yang sangat bagus sekali. Bila hari cerah, maka kita akan melihat Gunung Merapi yang tampak jelas itu sekitar jam 5.30 sampai jam 8 pagi. Kita jalan, kita akan ketemu beberapa batu ya, kecil maupun besar itu berserakan. Karena memang ini adalah lahar ya, pasir ataupun abu dari Gunung Merapi yang longsor atau dibawa oleh lava sampai ke bawah seperti ini.
Saranku kalau kesini tetap pakai sepatu karena kerikilnya tajam-tajam, jadi jangan sampai membawa sandal jepit. Ya, sandal jepit jangan dibawa ke sini. Pakailah sepatu, akan membuat aman. Batu-batu ini akan menjadi spot foto yang sangat bagus sekali, ditambah lagi dengan vegetasi alang-alang dan rumput gajah. Itu memiliki bunga-bunga yang bagus, biasanya memang menjadi incaran bagi para pemburu foto selfie ataupun foto pemandangan alamnya. Jangan lupa kalau kesini membawa air minum atau beli terlebih dahulu karena pasti akan menguras banyak tenaga. Batu-batu di sini benar-benar batu dari Gunung Merapi ya. Dan disinilah kisah Pilo mulai terjadi. Hai guys, tempat di mana aku berdiri ini dulunya adalah kampung yang disebut dengan Kampung Kali Adem sendiri. Ini letaknya 4.700 meter dari puncak Gunung Merapi sendiri. Dan 2006 menjadi tragedi yang sangat menyedihkan karena memang wedhus gembel itu awan panas yang keluar dari Gunung Merapi itu sendiri itu turun, dan biasanya memang akan turun di Kali Gendol di sebelah kiri, tetapi ini memang hal yang berbeda karena awan gembel itu terus turun dan sampai di pemukiman di sini dan meluluh lantakkan semua bangunan, dan orang-orang yang tidak terselamatkan itu ada di sini, dan ini menjadi sejarahnya. Dan salah satu yang mengenang adalah bunker Kali Adem. Nanti kita akan lihat seperti apa bunkernya. Kita lihat yuk bagaimana puing-puing sisa dari dusun Kali Adem sendiri yang ada di sini. Karena dulunya ini ya, ini sebuah tanah yang ini kalau diukur itu sekitar 3-6 meter dari tanah dasarnya sebelum terjadi erupsi. Karena erupsinya itu bukan hanya awan panas tetapi juga lava panas itu menumpuk ya menjadi sebuah pasir ataupun bebatuan yang ada di sini. Bisa dibayangkan bagaimana kronologinya saat itu ya, kalau kita lihat dari puncak di sana sampai ke sini. Oke, yuk. Banyak bangunan rusak pada saat itu dan tempat ini itu tertutup pasir dan bebatuan raksasa. Jalan-jalan di desa juga pastinya sudah hilang semuanya. Pohon-pohon yang dulunya tinggi di daerah ini juga hancur luluh tak bersisa. Sumber-sumber air yang dahulunya ada pun jadi tertutup semuanya. Hujan abu terus mengguyur kawasan ini pada saat itu dan menjadi luncuran awan panas dengan skala besar. Sekarang kita bisa merasakan bagaimanakah keadaan pada saat itu dan bagaimana keadaan pada masa sekarang. Memang tempat ini menjadi tempat yang indah untuk foto selfie. Tapi tahukah bahwa dahulu tempat ini menjadi tempat yang sangat mengerikan? 16 tahun sudah berlalu, tragedi dari Gunung Merapi yang erupsi itu menyisakan banyak kenangan, dan ini menjadi sebuah perenungan tersendiri terutama bagi kita masyarakat di Jawa tentang menyikapi meletusnya Gunung Merapi. Kita tahu Merapi meletus dari 2006, 2010 dan 2018. Akankah Merapi juga masih akan menyemburkan lavanya lagi? Yang terpenting adalah bagaimana kita bersikap dan menyikapi alam, bahwa semua yang ada di bumi ini akan bergejolak dengan waktunya. Untuk saat ini objek wisata bunker Kali Adem sudah menjadi tempat wisata yang masih alami. Ya, di sini sudah khas sekali dengan tanaman-tanaman seperti ilalang seperti itu. Terus pasirnya, bebatuannya juga masih ada ya. Ada beberapa hal yang ditambahi guys, seperti tempat duduknya seperti itu dibuat masih juga dari bahan alam, bebatuan dan kayu-kayu yang masih alami. Di sana ada beberapa tempat duduk gazebo lah ya, bisa digunakan yang ada di sana. Oke, dan di sana juga ada gardu pandangnya. Nah, ini sangat luas sekali ya, jadi bisa digunakan untuk area kemanapun. Beberapa jenis rumput-rumputan, gelagah, jenis tebu-tebuan,
tanaman perdu, ilalang, onak duri, dan beberapa tanaman-tanaman lain memang dibiarkan ada di sini. Karena memang ini pun menjadi tempat untuk berfoto ataupun trekking melewati semua jalur yang ada di sini. Mengajak teman ataupun keluarga dengan hiking yang ringan ini akan menjadi sebuah wisata yang bukan hanya sekedar memanjakan mata, tetapi juga menyehatkan untuk tubuh kita. Guys, ini salah satu jalan-jalan yang kita bisa lalui ketika kita berkunjung di Kali Adem Bangkernya. Jadi di sekitar di atas dari bangkernya sendiri itu ada beberapa perdu ya, semak-semak seperti itu, tetapi sudah bisa dibuat jalan. Jadi bisa untuk trekking ya, ataupun untuk sekedar menikmati udara yang sejuk. Karena di sini udaranya cukup sejuk sekali ya. Aku akan teruskan perjalanan sedikit trekkingnya sampai ke sana. Yuk. Bila di atas bangkar tadi ada beberapa bebatuan yang langsung itu turunan tempat lava, sedangkan di sini itu seperti tanamannya sudah tinggi-tinggi ya, sudah sekitar 2-3 meter ke atas. Sehingga di sini tanamannya lebih hijau dan tekstur tanahnya memang benar-benar tanah bukan pasir. Dan ini akan berujung sampai ke Kali Gendol. Dan trekkingnya itu memang seperti jalan setapak gitu, bebatuan, turun naik kecil dan sampai berujung ada di sini. Nah guys, ini kalau kita lihat, kalau kita trekking di atas dari Bangker Kali Adem, maka kita akan ketemu dengan, nah ini adalah Kali Gendol sendiri. Jadi dulunya harusnya adalah wedhus gembel itu akan lari ke dari sana, akan lari ke sini. Nah di sana juga sudah ada turunan lagi ya, tetapi ternyata tidak, itu akan masuk semua ke area perkampungan yang ada di sini. Sekarang kita bisa melihat puing-puing dari keberadaan lereng dari Gunung Merapi ini sendiri yang masih kita lihat keindahannya yang ada di sini. Oke, setelah kita puas untuk trekking di atas, maka kita akan turun ke bawah untuk mendekati lebih dekat bagaimana background dari Bangker Kali Adem sendiri. Sayangnya memang kali ini aku tidak beruntung untuk mendapatkan view pemandangan dari Gunung Merapi sendiri, karena memang kedatanganku sendiri sudah lebih dari jam 8 pagi dan itu pastinya kabut itu sudah turun melingkupi ya dari Gunung Merapi itu sendiri. Oke guys, aku akan cerita sedikit tentang Bangker Kali Ademnya. Sahabat, 2006 menjadi tahun tragis karena Merapi sedang memuntahkan lawar panas dan itu menerjang di perkampungan di sini. Jadi dulu di sini adalah perkampungan dan kalau kita lihat di belakangku ini adalah Bangker Kali Adem. Jadi perkampungan Kali Adem ada di sini dan tahun 2001 itu dibangunlah bangker ini. Tujuannya memang untuk shelter, ya, shelter bagaimana ketika awan ini Merapi itu meletus maka penduduk bisa berlindung, karena memang harapannya adalah hanya awan yang akan ada di sini karena biasanya lava akan turun di sebelah kiri yang di Kali Gendol. Tetapi apa yang terjadi tahun 2006 itu 2 orang petugas ya yang masuk ke dalam, itu 2 pemuda itu teroven ya di dalam karena lavanya itu ternyata melingkupi daerah ini ya, termasuk ada di bangker itu sendiri ya, dan awan panas juga terus turun begitu banyak ada di sini. Perkiraan pada saat lava itu turun sampai di sini itu panasnya 700 sampai 800 derajat Celcius, karena setelah 3 hari ditemukan di bangker ini gitu
yang meninggal ini suhunya masih ditemukan sampai 80 derajat Celcius, bahkan airnya itu masih mendidih. Jadi begitu begitu panasnya ya keadaan di sini. Ya memang harapannya sih bunker ini membantu, tetapi ternyata membahayakan ya. Jadi mungkin akan menjadi pemikiran tersendiri bagaimana menemukan alternatif yang bagus ya, bagaimana ketika Merapi sedang meletus lagi kayak gitu ya. Nah, kita akan explore di dalam seperti apa bunker Kali Adem Merapi. Yuk. Oke guys, ceritanya akan aku sambung di episode kedua dari Explore di Kali Adem. Terima kasih ya guys sudah menemani perjalananku dalam explore di Bunker Kali Adem, daerah istimewa Yogyakarta. Jangan lupa untuk menyaksikan video-videoku lainnya dalam channelku ini. Dari Kali Adem, aku ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.